Ada tukang cukur, lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur. Ini anekdot ini buat agar kita nggak pernah merasa paling benar. Jangan mengkafirkan orang, karena kafir balik ke kita nantinya. Lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur, tepuk, Pak, mau tahu nggak apaan? Anak paling goblok di dunia. Lu mana anaknya? Tuh di luar, Bejo namanya. Ada personil namanya Bejo, Pak? Oh nggak ada ya, kalau ada maaf, ini kebetulan sama. Lo kalau tahu Bejo anak paling goblok, udah gua tes tiap hari, goblok masih, Bejo masih goblok juga. Emang kayak mana lo ngetesnya? Yuk kita tes lagi, hari ini belum dites. Panggil Jo sini. Ternyata anak kelas 5 SD, Pak, jualan koran. Sama tukang cukur ditawarkan di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kiri uang 1.000. Pilih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Nyengir tukang cukur. Nah kan Pak, emang goblok Bejo ini. Ada yang 5.000, dia ngambil yang 1.000. Iya juga, kata yang dicukur. Selesai cukur bayar, dia keluar ketemu Bejo lagi di luar. Muncul rasa penasaran. Jo, sini dulu. Ada apa Om? Ini duit berapa? 5.000 Om. Nah yang ini Jo, 1.000. Gede yang mana Jo? Ya gedean yang 5.000 lah Om, kata Bejo. Masa gedean yang 1.000? Nah itu lu tahu Jo, kata dia. Ngapa kamu tadi pilih yang 1.000, bukan yang 5.000 saja yang ditawarkan mamang tukang cukur? Ketawa Bejo. Oi Om, kalau itu mah, kalau gua pilih yang 5.000, berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000, tiap hari saya dites. Iya juga ya Pak. Mending saya dapat 1.000, yang penting tiap hari, daripada dapat 5.000 tapi sekali. Allah. Kata yang dicukur, Pak, oh yang goblok bukan Bejo, kata dia. Yang goblok tukang cukur. Nah, ini tapi pun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul jabbar. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sayyidul mukhtar. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar, amma ba'du. Yang saya hormati Kapolres Lampung Utara, yang terhormat Bapak AKBP Kurniawan Ismail SIK SHMIK. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan penyebutan gelarnya. Beliau ganteng, hidungnya mancung, manis ya Pak ya, kayak Sahrukan. Selanjutnya yang saya hormati segenap pejabat utama Polres Lampung Utara, para perwira, Bapak Kapolsek, seluruh personil kepolisian dan aparatur sipil negara di lingkungan Polres Lampung Utara. Apa kabarnya Bapak Ibu, sehat? Sudah sarapan belum? Silakan kuenya dimakan Pak, yang belum sarapan, biar nggak masuk angin ya. Udah duduk di lantai, ruang ber-AC kan adem ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya pulang kampung. Saya ini lahirnya di Tanjung Raja, Lampung Utara Pak. Jadi Jemedihi. Jadi saya ini Kingston. King itu raja, stone itu batu. Batu raja Pak. Orang tua dari Batu Raja. Batu Raja itu Pak Komandan, ame diajung batu, aman ngajung lok raja. Kita terjemahkan dulu.
Batu Raja itu kalau disuruh membatu, pura-pura budek dia. Enggak bergeming gitu. Tapi ketiban nyuruh udah kayak raja. Istilah guyonan orang kampung saya. Dikatakan calak dek dengulukan alam, dikatakan bange dek kena kendauhan. Ini enggak usah diterjemahkan, enggak enak ngedengarnya soal. Allahu Akbar. Jadi pada kesempatan kali ini saya ditugasi Pak Kapolda untuk menyampaikan wawasan kebangsaan ke 14 Polres di lingkungan Polda Lampung. Dan ini sudah Polres yang ke-9, Pak. Materinya ini sudah dipresentasikan di awal di apel pagi di Polda Lampung. Kata Pak Wakapolda, sampaikan ke seluruh Polres, jangan dikurangi, ditambah boleh. Jadi kurang lebih materinya tidak jauh beda. Kita bicara agama, tapi hari ini tidak bicara sholat, tidak bicara wudhu, tapi kita bicara tentang wawasan kebangsaan. Karena Muslim juga bisa mendengar. Nanti juga videonya saya izin Pak Komandan diupload di YouTube. Jadi nanti anggota bisa tonton ulang di YouTube, tapi jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa itu yang penting soalnya. YouTuber soalnya. Karena di YouTube itu konten-konten negatif banyak, konten provokatif tambah banyak. Jadi harus kita counter dengan konten yang sama. Opini ya perang opini, konten ya dengan konten. Mengapa ceramah wawasan kebangsaan ini jadi penting? Karena belakangan ini ada orang-orang yang ingin membenturkan antara beragama dengan bernegara. Bahkan dengan bahasa-bahasa agama mereka membentur 4 pilar kebangsaan kita. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan bahasa agama mereka menolak Pancasila. Kata mereka Pancasila itu togut. Serem banget Pak. Togut itu simbol iblis ya. Kemudian dengan bahasa agama mereka menolak Undang-Undang Dasar 1945. Dengan bahasa agama mereka menolak sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata mereka negara kafir. Lalu mereka tawarkan daulah, khilafah, dan lain sebagainya. Kemudian mereka menolak Bhinneka Tunggal Ika. Mereka ingin seragam, anti perbedaan. Nah, pada kesempatan kali ini itu yang hendak kita bicarakan. Bicara tentang radikalisme terorisme, ada 3 poin penting yang hendak saya ulas. Terorisme itu, terutama terorisme dalam tanda kutip yang mengatasnamakan Islam, Bapak Ibu, itu sudah hasilnya, metik akhirnya. Ibarat pohon berbuah udah panennya Pak. Tapi kan nggak langsung berbuah. Ibarat pohon berbuah ada persemaiannya, pembibitannya, kemudian pertumbuhannya, perkembangannya, hingga berbuah dan memetik hasilnya. Maka kalau bicara tentang radikalisme terorisme, kita harus ambil dari hulunya. Karena terus terang sekarang ini undang-undang kita baru mengakomodir radikalisme terorismenya. Ini sudah hampir terbit Perpu ini Pak. Tinggal nunggu aja kitanya. Terbit Perpu di mana kita negara akan menyelesaikan dari hulunya. Bicara tentang hulu kan kemarin kita dikagetkan informasi dari BNPT 198 pondok pesantren terafiliasi terorisme. Jadi bukan lagi terindikasi ya Pak, tapi terhubung langsung dengan terorisme. Saya begitu lihat datanya di Lampung itu memang beberapa pondok saya tahu betul memang beberapa sejumlah penangkapan memang terhubung dengan pondok itu. Makanya Pak Polisi jangan salah masukin anak ke pondok pesantren. Kan polisi zaman sekarang ini sudah soleh-soleh semua ya Pak ya, betul nggak kira-kira? Kalau ngelihat cewek cantik nunduk kan begitu, saking solehnya kan, udah soleh-soleh Pak polisi zaman sekarang ini.
Zaman saya kecil, Pak, Kapolsek main judi. Zaman saya masih kecil. Berarti Tanjung Raja dong, kan gitu ya. Subhanallah. Maaf ya, dari Tanjung Raja ya, Pak. Saya tahu betul. Kok saya tahu ya? Kawan main judinya bapak saya soalnya. Ada ponakan saya di sini Delta, itu tahulah dia itu. Subhanallah. Itu zaman saya kecil. Sekarang polisi soleh-soleh. Nah, saking solehnya polisi-polisi zaman sekarang, banyak anaknya dimasukkan ke sekolah agama. Rumah tahfiz, pondok pesantren, Pak, sekolah SDIT. Tapi ada yang salah kadang-kadang. Bapaknya polisi, anaknya sekolah di rumah tahfiz. Di sana diajari Pancasila tagut, hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram. Bahaya itu. Bapaknya polisi, anaknya teroris nantinya. Ini bahaya, bisa menikam bapaknya sendiri. Kita tidak bisa menampik kemungkinan itu, bahwasanya radikalisme terorisme itu bisa terpapar kepada siapa saja. Polisi juga saya sudah ciren-ciren itu banyak, Pak, walaupun nggak mayoritas ya. Ada yang sudah terpapar yang sedemikian rupa. Buktinya kemarin ada yang berangkat ke Suriah waktu ISIS deklarasi kan. Ada polwan yang hampir ngebom jadi pengantin kan, yang ditangkap di Bandara Juanda Surabaya. Artinya ini pelajaran bagi kita semua, hikmah bagi kita semua, bahwasanya siapapun mungkin saja terpapar radikalisme terorisme. Nah, ada 3 tahapan sebetulnya sebelum ke sana, yakni yang pertama tahapan eksklusivisme. Kalau dalam bahasa agamanya ta'assub, fanatisme buta, anti keberagaman. Orang ingin seragam dengan dia. Makanya kelompok-kelompok begini, Pak, mudah betul nyakiti orang lain. Kopar kafir, kopar kafir. Jadi merasa dirinya paling benar, merasa paling suci, yang lain salah. Padahal kita ini hidup di Indonesia, hidup beragam. Semua orang beragama di negeri kita ini. Sudah ada rumusnya di dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian amal agama kalian, untuk saya agama saya. Enggak perlu kita saling musik, enggak perlu saling menjelekkan, karena itu menyakitkan, menyakiti perasaan. Bahkan kadang-kadang, Pak, bukan cuma antar agama. Orang-orang yang sudah terlanjur eksklusif itu dengan seagama pun dia saling menyalahkan. Muncul cara beragama dikit-dikit ngomong bid'ah. Yang kesel betul Pak Komandan kalau polisi ngomong bid'ah. Mondok juga enggak, kata saya. Bapak itu tugas aja, kata saya, sesuai dengan fungsinya. Enggak usah bid'ah-bid'ahin amalan orang. Polisi kok jadi ekstrim, misalnya jadi kaku. Jangan sampai sedemikian rupa. Karena yang bahaya itu, Pak, orang yang belajarnya nanggung. Bahasa Inggrisnya de nyantok, Pak. Bahasanya enggak numbur. Ngajinya cuma lewat internet lagi. Mondok enggak pernah. Pengajian ke majelis taklim males. Begitu belajar internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google. Ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya yang bahaya itu orang yang sedikit tahu, terapi merasa paling tahu. Biasanya yang vokal-vokal itu orang baru hijrah, Pak. Hijrah dadakan gitu. Udah kayak tahu bulat aja kan begitu. Coba lihat orang-orang yang baru hijrah itu. Ketika dia baru hijrah, itu yang vokal-vokal. Karena dia baru sedikit tahu. Makanya ada anekdot kan. Mukidi. Pernah baca cerita Mukidi ya, Pak? Mukidi orang kampung datang ke kota. Sampai di kota Mukidi kaget. Masya Allah, kata Mukidi. Di kota rumahnya gede-gede banget. Nggak kayak di kampung, rumahnya kecil-kecil. Begitu Mukidi jalan-jalan lewat kantor bank. Di kaca bank ada tulisannya open. Mukidi kaget, Masya Allah. Open gede tenan. Nek opennya sakmene koyo apa bolune, kata Mukidi. Kebayang Pak open biniknya di kampung yang bisa dijinjing kemana-mana, di kota gede banget. Lagi melototin tulisan open di kaca itu, ada turis. Bule luar negeri mau masuk bank. Sama Mukidi dipanggil, Mas, ojo melebu, iku open.
Buletnya noleh, ngomong apa lah orang itu. Masuk aja dia. Sama Mukidi ditungguin, pengen tahu keluarnya jadi apa tuh si turis, Pak. Begitu keluar bukan bule yang tadi, tapi negro yang dari Afrika itu. Begitu keluar Mukidi panik, welah jalah mas kata Mukidi. Wis tak kandani mau gosong awakmu. Oi Mukidi. Saya baca-baca itu kadang senyum-senyum sendiri, kerjaan orang di media sosial tuh bikin-bikin cerita ya Pak. Tapi ini inspirasi bagi saya. Oh iya juga ya. Orang yang suka teriak-teriak kopar, kafir, bid'ah itu Pak. Orang baru tahu, baru dikit belajar agama tipis sok tahu. Kalau orang itu sudah ilmunya tinggi, nggak mudah ngomong bid'ah itu. Makanya sebetulnya pangkal radikalisme itu adalah cara beragama yang eksklusif, merasa paling benar sendiri. Padahal dalam Islam ini sudah ada rumusnya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat kalian amal kalian. Jangan saling menyalahkan. Yang subuhnya pakai kunut bagus. Yang subuhnya enggak pakai kunut bagus. Yang enggak bagus, yang enggak sholat, yang enggak bagus itu. Kan simpel aja sih kita ini. Yang Jumat azan sekali bagus, azan 2 kali bagus. Jangan saling menyalahkan. Yang suka tahlilan yasinan bagus. Ada dalilnya. Tonton ceramah saya di YouTube. Banyak Pak serial tentang tahlilan, lengkap dengan kitab-kitabnya, ayatnya, hadisnya. Tapi yang enggak demen yasinan ya enggak apa-apa dong, enggak wajib ini. Tapi enggak perlu membid'ah-bid'ah kan. Masing-masing aja lah. Kayak kita hidup bertetangga. Jangan ngurusi rumah tangga orang. Urusi saja rumah tangga kita sendiri. Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Jajal aja kalau nggak dibacok orang kita Pak. Jangan macem-macem. Saya pikir beragama yang rileks, beragama yang inklusif enak. Jadi kita berteman dengan non-muslim juga enak Pak. Saya berteman sama pendeta, sama biksu, enak, nyaman-nyaman saja. Tidak perlu di benak saya itu ada stereotip tertentu. Kita tunjukkan Islam yang indah itu. Ini yang pertama. Nah setelah eksklusif ya Pak, dari cara beragama yang eksklusif, dia naik nantinya. Masuk ke cara beragama yang ekstrim, ekstremisme. Nah mulai nih, dari cara beragama yang ekstrim ini mulai membenturkan pemahaman keagamaan dia dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau kelompok-kelompok ekstrem ini bahasanya begini, Pancasila togut. Waduh, Pancasila tidak sesuai dengan Al-Quran. Bahkan begini Pak, mereka pakai strategi cuci otak. Makanya benar kalau kata siapa? Ali Imran ya, orang itu bisa jadi teroris cuma 2 menit. Begini nanyanya, kamu pilih Pancasila atau pilih Al-Quran? Begitu mereka nanya. Kalau kamu pilih Pancasila, Pancasila buatan manusia. Tapi kalau pilih Al-Quran, ini kalamullah, firman Allah Ta'ala. Orang awam jawabnya, ya Al-Quran sajalah. Tuh, 2 menit jadi teroris orang Pak. Kemudian ditanyanya lagi, kamu milih setia sama NKRI atau setia sama Islam? Kalau setia sama Islam, kamu kejamin masuk surga, kata dia. Tapi kalau setia sama NKRI, belum tentu kamu masuk surga. Pikir orang, iya juga ya, Islam saja. Baru kemudian yang ketiga dia masuk. Kamu milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah? Kalau taat sama Allah, Allah yang punya surga. Kalau taat sama pemerintah, pemerintah belum tentu masuk surga. Mulai dia mikir, pilih Quran, pilih Islam, pilih Allah. Jadi dah teroris. Udah bakat itu Pak, berpikir radikal. Tinggal eksekusi itu, diajarin ngebom. Maka 2 menit orang bisa jadi teroris. Padahal kan simpel banget cara ngejawabnya. Pilih Al-Quran, pilih Allah, taat sama Allah atau taat sama pemerintah. Jawaban yang benar itu bukan pilihan. Itu pertanyaan jebakan. Sama kayak orang bertanya begini, kamu milih berbakti sama Allah atau berbakti kepada orang tua? Itu bukan pilihan.
Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua bagian dari ketaatan kepada Allah. Karena itu ajaran perintah Allah. Milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah. Taat kepada pemerintah bagian daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya ingin ajarin Pak Polisi cara jawab. Terutama babin-babinnya ya Pak ya. Itu sentuhan langsung ke masyarakat. Nanti diajarin cara ngejawabnya. Begini, taat kepada pemerintah itu bagian dari taat kepada Allah. Nah, aliran-aliran ekstrim itu Pak selalu mencuci otak orang awam di mimbar-mimbar khutbah. Kadang sebel banget saya di Bandar Lampung itu Pak. Makanya saya concern deradikalisasi ini sudah lama betul. Karena di mimbar-mimbar khutbah orang menceramahkan agama, mengkhutbahkan agama untuk mendelegitimasi pemerintahnya sendiri. Dengan mengatasnamakan ketaatan kepada Allah tapi menghina pemerintah, menolak pemerintah. Padahal hierarki itu kan, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemerintah yang ada di antara kalian semua. Makanya mendurhakai pemerintah sama dengan durhaka kepada Rasulullah. Durhaka kepada Rasul sama dengan durhaka kepada Allah. Jawaban yang benar, melawan pemerintah sama saja melawan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hierarkinya jelas sekali. Makanya dalam hadis Nabi disebutkan, man khala'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah. Tak ulang lagi. Barang siapa yang melepaskan ketaatan, kesetiaan kepada pemerintah yang sah, laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah. Dia akan bangkit ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujjah sama sekali, tanpa alasan. Kalau penyidik itu Pak, selalu yang dicari kalau orang berbuat kriminal motif kan. Terus alasannya apa? Dia akhirat juga begitu nanti Pak. Allah tuh tanya motif. Alasan kamu apa sih berbuat kriminal? Semua alasan didengar. Ngapa kamu maling? Udah 3 hari ya Allah nggak kebeli beras. Allah dengar alasannya. Ngapa kamu berzina? Bini merantau ke Arab ya Allah. 5 tahun nggak pulang-pulang umpama. Masalah alasannya diterima Allah tidak Pak, itu urusan Allah. Tapi Allah tanya dulu. Tapi ada perbuatan kriminal yang Allah tak pernah tanya motif. Allah tidak pernah cari alasannya. Apa itu? Melawan pemerintah yang sah, memberontak kepada negara. Waman mata walaysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Alih-alih mati syahid dengan melawan pemerintah Pak, bukan mati syahid, mati sangit, mati jahiliyah. Ini kan jelas betul nasnya. Bahkan begini, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka dia pasti akan dihinakan oleh Allah. Saya nggak habis pikir, dari mana orang dapat hujah menghina pemerintah. Mungkin kita ini terlalu demokratis ya Pak. Kalau kata Tuan Guru Bajang, mantan gubernur ulama ya Pak, alumni ketua presiden alumni Mesir Indonesia. Kata beliau, Indonesia adalah negara muslim paling demokratis sedunia internasional. Karena orang bebas ngeritik presiden. Kalau di Arab Saudi, belum lama kejadian Pak, imam khutbah Jumat hanya mengatakan begini, perempuan tidak boleh ke pasar sendiri kecuali dengan mahramnya. Tapi dia berkhutbah di saat bersamaan Pangeran Muhammad bin Salman sedang mengeluarkan regulasi. Dulu perempuan dilarang berangkat ke pasar sendiri, sekarang diperbolehkan belanja dan berdagang di pasar. Karena pernyataannya dianggap bertentangan dengan regulasi pemerintah. Lagi khutbah, 2 polisi datang, polisi Arab, langsung ditarik dari mimbar, langsung diborgol, digantikan khotib yang baru, masukin penjara. Hanya begitu ngomongnya. Tapi kalau ngeritiknya nyebut nama raja, nyebut nama putra mahkota, langsung tangkap. Minggu depan paling telat potol kepala, eksekusi mati. Indonesia kalau pakai hukum di Arab Pak, alangkah banyak orang palanya potol ya.
Kita ini enak dah di negeri yang bebas, pengajian bebas, enak betul sebetulnya. Kemarin itu Pak di Teluk Betung ya, beberapa tahun yang lalu ada orang ceramah ngaku keturunan Nabi. Ngomongnya apa? Jokowi banci. Subhanallah, presiden loh Pak. Kita aja, saya pribadi aja diomongin Suparman banci, ngamuk saya. Ini presiden loh, Jokowi banci. Coba buka celananya, jangan-jangan haid kata dia. Itu pengajian akbar loh Pak. Ribuan orang yang datang. Ada polisi di sana, ada TNI di sana. Saya tanya petugas, kok nggak ditangkap? Kata saya, jelas itu menghina presiden. Takut blunder Ustaz. Kalau kita tangkap dia jadi pahlawan nantinya, makin banyak masanya. Tapi benar janji Rasul Pak. Orang yang menghina pemerintah pasti tiba masanya dia akan dihinakan Allah. Dia sendiri yang berbuat kesalahan. Ngedengkulin anak orang yang 2 orang itu Pak, sama ngegebukin supir taksi, masuk penjara. Dia tidak dipidana memang karena menghina presiden, tapi dia dipidana karena kezaliman dia sendiri. Kadang-kadang kita tertipu ya Pak, dengan jubah, mentang-mentang berjubah pakai imamah kan begitu, ngakunya ulama dan lain sebagainya. Ya ulama nggak kayak gitu. Annal ulama'a warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi bukan cuma jubahnya, tapi kelakuannya, akhlaknya juga. Kemudian yang berikutnya saya kasih pembelajaran juga. Ada yang mengatakan Pancasila bertentangan dengan Al-Quran. Milik Pancasila apa Quran? Kalau Quran itu dari Allah, kalau Pancasila bikinan manusia. Begini cara ngejawabnya, saya ajarin buat adik-adik juga, polisi-polisi muda. Mari lantikan kemarin ya, kita ketemu di SPN itu ya. Oh ya, alhamdulillah. Kita sempat ngaji juga bareng adik-adik di SPN Pak. Jadi begini, Pancasila itu bukan agama. Cara ngejawabnya begitu. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Kita ulang lagi. Pancasila itu bukan agama. Dan tidak untuk menggantikan agama. Serta Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Kok bisa? Begini Pak. Nabi itu 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, belum ada negara. Hijrah ke Madinah bikin negara. Negara demokrasi pertama dalam sejarah umat manusia adalah negara Madinah. Tak ulang lagi, negara demokrasi pertama dalam sejarah kehidupan umat manusia di muka bumi adalah negara Madinah. Ketika Nabi mendirikan negara Madinah, dasar negaranya bukan Al-Quran. Dasar negaranya Sahifatul Madinah, piagam Madinah. Al-Madinah itu Masyurutiyah, kesepakatan Madinah. Nah ini yang ditiru oleh para pemimpin bangsa kita. Semua suku, semua agama, semua tokoh bangsa kumpul jadi satu, menyepakati piagam Jakarta yang kemudian mengerucut pada Pancasila. Makanya kalau kata para kiai Pak, Pancasila paling persis dengan sunnah Nabi yang menegakkan negara Madinah. Makanya tantangin aja Pak kelompok-kelompok radikal itu. Kamu pengen negara-negara Islam, Nabi nggak pernah mendirikan negara Islam. Kamu pengen dasar negara Al-Quran, Nabi nggak pernah menjadikan Al-Quran sebagai dasar negara. Al-Quran itu dasar kehidupan beragama, bukan bernegara. Dasar kehidupan bernegara ya apa yang kita sepakati. Itu yang disebut dengan mitsaq. Maka Nabi menyepakati apa? Piagam Madinah. Kita menyepakati apa? Pancasila. Ini kan jawaban ilmiah. Mentok Pak mereka kalau udah begitu. Dan Pancasila kan sesuai dengan Quran. Ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas ayat yang pertama. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kalau Jumatan itu kan yang dibaca terus. Closing khutbah kedua. Persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Wah, ini keren banget ayat sila keempat ini juga Pak. Dulu milih Abu Bakar jadi khalifah, permusyawaratan perwakilan. Milih Umar, permusyawaratan perwakilan. Milih Utsman, permusyawaratan perwakilan. Milih Ali, permusyawaratan perwakilan. Kurang apa coba Pancasila itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di Quran juga i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
Persis banget itu. Memang kita ini bersyukur lah Pak, pemimpin-pemimpin bangsa kita itu orang hebat semua itu ya. Telah mewariskan negara kesatuan Republik Indonesia, mewariskan Pancasila. Cara beragama yang eksklusif. Nah, kemudian anti NKRI, mulai mereka promosinya Pak, khilafah. Tak ajarin cara ngejawabnya begini, ngebenturnya. Sampai polisi juga jadi pendukung khilafah juga bahaya juga ya. Cara ngejawabnya begini Pak. Tidak ada satupun dalil dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Pokoknya kalau ketemu kelompok khilafah, entah namanya khilafatul muslimin, udah ada belum di Lampung Utara khilafatul muslimin? Udah ada kayaknya ya Pak ya. Yang khalifahnya ditahan di Polda Lampung sekarang. Negara Ratunya. Sudah ada kan khilafatul muslimin. Di HTI udah jelas kan. Walaupun sudah bubar organisasinya, orangnya tetap belusuk-belusuk. Payahnya lagi begini Pak, mereka tuh masuknya ke rohis-rohis ya. Itu masalahnya. Ternyata rohis-rohis di sekolah itu, makanya materi ini juga mesti disampaikan untuk para guru dan sekolah-sekolah sebetulnya. Karena mereka merekrut pengajar rohis itu orang luar. Nah, kelompok HTI itu yang sering mengisinya kan begitu. Sekolah mah seneng aja karena gratis, nggak perlu ngongkosin kan gitu ya. Mereka kan buat proposal tuh, nih kami ngajar rohis, nggak perlu diongkosin. Ya seneng aja pihak sekolah. Padahal muridnya mulai dicuci otak sedemikian rupa. Kembali ke khilafah tadi. Tidak ada satu pun dalilnya. Makanya Profesor Dr. Mahfud MD, Menko Polhukam udah pernah nantang. Yang berani nunjukin satu aja dalil. Perintah menegakkan khilafah dalam Quran dan hadis. Saya kasih hadiah, kata beliau. Nggak ada Pak yang berani nunjukin itu. Karena memang nggak ada dalilnya. Nah, ini cara ngejawabnya. Kalau ketemu kelompok yang sedemikian rupa. Kemudian yang berikutnya, bendera hitam. Nah, terkait dengan bendera hitam ini, saya pernah buat pernyataan begini, kebohongan terbesar di Indonesia abad ini adalah adanya sebutan bendera tauhid. Kok bisa ya Pak? Hampir seantero Indonesia ketipu. Sejak kapan tauhid itu punya bendera? Nah, inilah masalahnya. Nah, makanya para kiai, para mubalik harus ngedobrak ini, sadarkan umat ini. Sejak kapan? Coba kita ngaji masih kecil dulu Pak. Nggak ada kiai kita mengajarkan bendera tauhid. Gara-gara politik 2019 ya, muncul bendera tauhid. Kita dikamuflase. Makanya kebohongan yang masif gara-gara politik adalah sebutan bendera tauhid. Padahal sebetulnya begini, kalau fatwa dari Nanggura Aceh Darussalam, MUI Aceh, nulis kalimat tauhid di sembarang tempat itu nggak boleh. Termasuk berdosa. Orang nulis kalimat tauhid di baju itu berdosa, nggak boleh. Karena baju kan dicuci Pak. Ketemu istri yang pemalas, diinjek-injeknya nyucinya. Kalimat tauhid keinjek. Atau ditaruh di bawah keduduk. Termasuk kalimat tauhid di topi. Kalau fatwa dari Nanggura Aceh Darussalam tidak boleh, karena masuk toilet harus dilepas. Makanya Nabi imamahnya nggak pernah ditulis kalimat tauhid. Ulama-ulama mana ada imamahnya, pecinya ditulis kalimat tauhid. Nggak boleh sebetulnya. Kita ini bias-bias Islami sih Pak. Karena simbol, terjebak sama simbol. Termasuk ini mohon maaf ibu-ibu itu. Kan biasa pakai liontin. Allah. Itu sebenarnya nggak boleh. Karena nggak boleh masuk toilet. Nabi pernah pakai cincin tulisannya Muhammad Rasulullah. Begitu masuk toilet, idza dakhala 'indal khala wa du'a. Begitu Nabi masuk toilet, dilepas cincinnya, diletakkan di depan. Makanya ibu-ibu itu kalau liontin kalungnya Allah, begitu masuk toilet lepas, taruh depan toilet itu. Subhanallah. Begitu keluar, mana kalung gua ya? Sudah ada yang mengamankan ternyata. Makanya daripada lafaz Allah yang benar itu mending nama suami saja. Kurniawanku sayang. Kan keren Pak ya. Mending nama suami daripada lafzul jalalah. Maksud saya begini, ada orang yang terjebak simbol padahal salah. Itu penulisan bukan pada tempatnya. Saya sudah nggak melarang kalau yang di mobil ya Pak. Di bagian belakang mobil ada kalimat tauhid ya. Itu tempatnya juga tidak salah ya. Hanya saja kalau saya sih nggak nyaman melihatnya. Karena kalimat tauhid itu kalimat zikir, kalimat suci sekali. Kadang-kadang begini Pak, yang bawa mobil ugal-ugalan. Kan termasuk penghinaan terhadap kalimat tauhid itu. Yang bawa mobil ngebut ugal-ugalan.
Ya boleh jadi dia ugal-ugalan cuma sekali itu karena kebelet buang air besar gitu, yang ngebut semau dia. Tapi kan gak enak, ada kalimat suci di situ. Jadi tempatkan sesuatu itu pada tempatnya, jangan sok-sokan Islami. Saya balik dulu ke bendera hitam. Keterangannya bagaimana? Yang benar bukan bendera tauhid sebutannya, tapi bendera hitam. Nah, tentang bendera hitam begini, idza ra'aitumur rayati sud, apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Nah, ini penting nih. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian. Jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Jadi kedepannya polisi boleh Pak nyita kalau sudah ada aturannya. Orang-orang demo pakai bendera hitam, sita. Mengapa mereka juduli bendera tauhid Pak? Biar kalau polisi nyita, Brimob nyita nih, apa kata mereka? Polisi nyita bendera tauhid. Luar biasa Pak. Mereka tuh paling pakar kalau urusan manipulasi agama, paling pakar. Saya ingin tegaskan di sini nih, biar mereka juga dengar ceramah saya ini. Mereka itu Pak, fitnah saja halal. Mereka itu, mereka mengatasnamakan jihad, mereka mengatasnamakan bela Islam, tapi memfitnah saja halal bagi mereka. Jangankan memfitnah Pak, ngerampok bank aja halal Pak. Itu yang ex-napiter sekarang berteman sama saya, jadi binaan saya Pak. Yang ngerampok bank Prengsewu, Pak Muhammad Solihin, luar biasa kan? Kalau ngeliat bodinya Pak tiup angin aja roboh kok. Kecil banget orangnya. Nggak nyangka orang begini ngerampok bank, pikir saya. Karena ideologi tadi kan, ngerampok halal bagi mereka. Nah, yang lagi ribut di Garut kemarin, NII ya. NII itu kalau jadi pembantu ngerampok uang majikan, dia maling uang majikan. Makanya yang ditangkap kemarin Pak oleh Densus 88, salah satu terduga itu 2001 pernah begal motor. Tapi bukan begal biasa untuk membayar infak di NII. Sampai segitunya bagi mereka. Apalagi cuman sekedar fitnah. Kayak kemarin itu fitnahnya apa? Polisi nyita Al-Quran. Waduh, framingnya rame Pak di grup-grup masjid itu. Tak lihat, hampir semua orang di grup masjid itu mencaci, menyayangkan. Kok polisi tega banget, Quran saja disita. Padahal habis penggeledahan, kata petugas Densus 88, Ibu, penggeledahan selesai. Ada nggak yang mau dititipkan buat suaminya? Ada. Al-Quran, madu, habatus sauda. Nah itu yang kelihatan Pak. Apa katanya? Polisi menyita laptop, Al-Quran, madu, habatus sauda. Viral di mana-mana itu Pak. Tapi berita yang sudah terlanjur nyebar, begitu diklarifikasi, ya tadi klarifikasinya berlaku, tapi tetap saja masih menyebar. Makanya itulah bahayanya fitnah. Ada santri tanya sama kiainya, Pak Yai, apa sih bahayanya fitnah itu? Kalau kamu pengen tahu apa bahayanya fitnah, hoax, kabar bohong, hoax, berita bohong, pakai kemoceng itu. Bulu. Kamu jalan dari sini ke kali, lepas satu sampai habis. Setelah habis kamu balik lagi. Bulu ayam yang sudah kamu lepas, kamu kumpulin satu persatu lagi. Begitu sampai ke kiainya lagi, mana bulu ayamnya? Cuma dapat dikit Pak Kiai. Yang lain mana? Sudah ditiup angin nyebar kemana-mana. Itulah bahayanya fitnah kabar bohong. Sekuat apapun upayamu untuk memperbaiki fitnah yang sudah terlanjur disebar, berita bohong sudah terlanjur disebar, tetap ada yang kebuang. Itu bahaya betul. Makanya Pak dikatakan la yadkhulul jannata namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang suka menyebar berita bohong, provokasi, fitnah dan adu domba. Enggak akan masuk surga. Karena itulah akibatnya. Kayak kemarin juga itu Pak, apa namanya? Oh itu yang viral banget ini. Densus 88 menodai kehormatan muslimah. Nah itu viral banget itu. Masuk kamar santri putri, santrinya belum pakai baju. Waduh. Orang menghinanya Pak. Untung petugas ada video pemeriksaannya. Sopan banget, minta izin Ibu, kami menjalankan perintah undang-undang. Enggak ada yang masuk kamar santri. Enggak ada yang masuk ke santri yang lagi telanjang. Mereka menghalalkan segala cara untuk mendelegitimasi penegak hukum, untuk merendahkan para penegak hukum. Balik lagi.
Jangan ikut-ikutan kelompok bendera hitam palsu itu. Qulubuhum kazuburil hadid, kata Nabi. Hati mereka keras bagaikan batu, bagaikan baja. Ini kata Imam Ali, Pak. Hati mereka keras bagaikan baja. Makanya menceramahi mereka itu nggak mudah. Ceramah saya ini, Pak, berlakunya hanya untuk orang yang belum terpapar atau baru mau terpapar. Kalau sudah yang nggak laku lah, kena timpuk orang saya. 26 Oktober kemarin saya ceramah di lapas. Itu terorisnya lari dari belakang, Pak, ngejar saya. Cuma saya nggak lari, ceramah aja saya. Kalau saya lari, apa kata narapidana yang lain, ustadznya penakut, kabur. 10 langkah lagi dia mau sampai saya, Pak, sama narapidana yang lain disikat lehernya, langsung geblak ke tanah. Yang lain bereaksi, ngambil kursi besi itu mau digebukin. Jangan, kata saya, jangan digebuk. Karena mereka itu ideologi, jangan digebuk. Kita sedang menyembuhkannya. Kita sedang membina keyakinannya. Jangan digebuk, biarkan saja. Nggak apa-apa dia marah sementara waktu. Ya kayak akun YouTube saya ini, Pak, dikeroyok rame-rame kadang sama mereka, dicaci maki, biarkan. Namanya ngobatin orang sakit kan. Biarkan reaksi itu. Nantang-nantang saya, nggak tak laden. Kadang-kadang yang nggak tahan tuh yang di belakang saya, Pak. Banser pagar Musa. Udah Pak Yai, kata mereka, laden aja. Kalau tempur, biar kami yang tempur. Jangan. Kita ini dakwah, kata saya. Ini ke negara hukum, nggak ada orang yang bisa main hakim sendiri, kata saya. Negara hukum, pokoknya dakwah aja kitanya. Jangan kepancing-pancing. Masa kita jadi sama-sama mereka? Kalau bahasa Jermannya apa, Pak? Gegoh-gawoh. Mereka nantang, kita nantang, ya gegoh-gawoh namanya. Mereka gagah-gagahan, kita gagah-gagahan, ya gegoh-gawoh, bukan dakwah. Kita nggak mau rusak citra kita kan? Kita ingin betul-betul konsisten dakwah, menyadarkan mereka semua. Setuju nggak kira-kira, Pak? Harus begitu prinsipnya. Jadi jangan kepancing. Tapi memang mereka tuh keras banget, Pak. Betul-betul keras. Nah, kemarin alhamdulillah tapi ada progres bagus ini, Pak, di Lampung. 120 anggota JI Lampung kemarin menyatakan bertaubat. Ikrar setia negara kesatuan Republik Indonesia. Kita ajak nyanyi lagu Indonesia Raya, mau mereka, Pak. Kita kumpulkan kemarin, tak ceramahi. Tapi ceramahnya nggak kayak gini lah, yang lembut-lembut ceramahnya, ngebujuk gitu. Kalau kayak gini mah ditandain sayanya. Karena mereka itu bukan tersangka, bukan terduga. Mereka itu masyarakat bebas, cuman memang sudah terafiliasi JI gitu. Dan sudah baiat ke JI-nya itu. Ya nggak tahu mereka sudah terlibat kriminal atau belum. Yang jelas mereka mengakui mereka JI, sudah baiat. Entah alasannya mereka takut ditangkap sama Densus atau apa gimana, ya wallahu a'lam bisawab. Tapi kita bagus, progres yang bagus. Mereka mau sadar, mau bertobat dan kembali setia kepada NKRI. Ini ekstremisme kan. Sekarang kita masuk ke pemikiran ekstrim, adalah pemikiran yang anti Pancasila, anti negara, anti pemerintah, anti Bhinneka Tunggal Ika. Itu sudah ekstrim, Pak, sudah sampai ke sana itu. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, puncaknya ini. Setelah eksklusif, ekstrim, baru dia ke radikalisme terorisme. Ini sudah aksi. Nah sayangnya di Indonesia ini, undang-undangnya baru itu akomodatifnya. Baru ditangani pada hal-hal yang mengakomodir pelaku teroris saja. Sedangkan tadi, Pak, ladang-ladangnya, kayak pondok-pondok yang mengajarkan ekstremisme, belum bisa diapa-apakan. Saya ambil contoh sederhana, Khilafatul Muslimin kan, yang ditahan khalifahnya. Khilafatul Muslimin itu bapak-bapak jajal aja kalau mau masuk, tapi jangan kecuci otak, tapi ya eca-eca ngaji. Siapa yang mau ngaji di sana, 3 kali pengajian udah dapat itu. Mereka itu begini, terang-terangan ngomong Indonesia ini tauhid, NKRI ini negara kafir, pemerintah tauhid. Pemerintah yang kita akui bukan NKRI, tetapi Khilafatul Muslimin yang sudah ada khalifahnya. Sekali 2 kali aja ikut pengajian mereka langsung tahu kalau mereka tuh ajarnya begitu. Tapi kan nggak bisa diapa-apakan. Saya tanya petugas, kok nggak bisa ditangkap? Kalau di Bandar Lampung tuh hampir semua kelurahan ada pelang mereka kan. Mereka bikin kampung khilafah nggak bisa ditindak. Apa kata petugas? Nggak ada aturannya, Ustaz. Nggak punya payung hukumnya. Nggak kayak PKI. Kalau PKI kan enak kita, Pak. Komunis, Marxisme, komunisme dan Leninisme dilarang di negeri ini. Bukan cuma PKI-nya yang dilarang. Makanya saya mendukung usulan semua aliran, semua kelompok dan paham yang anti Pancasila,
anti Undang-Undang Dasar 1945, anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika bisa dipidanakan. Setuju nggak kira-kira Pak? Ya, biar nggak terlalu berat lah tugas kita ini, karena begini Pak, ideologi itu begitu, masif menyebarnya kan begitu. Kadang-kadang orang tuh sederhana sih, hanya karena benci pemerintah, jadi terpapar radikal. Hanya karena sakit hati kok presidennya Pak Jokowi kan begitu ya, bisa terpapar sedemikian rupa. Kadang-kadang saya heran, orang kampung ternyata lebih rasional dari orang kota sekarang. Orang kota milih atau tidak milih, tapi dibumbui dengan bahasa agama, rasis Pak. Tapi kalau orang kampung mah enak. Orang kampung saya, Tanjung Raja itu bertanya, wah ngapa milih Prabowo? Begitu. Ay Jokowi ini sare, kau murah, balam murah. Kalau ganti kuda ini ke mahal dikit, itu rasional loh Pak. Itu rasional banget menurut saya. Orang milih Prabowo di 2019 kemarin di kampung kita karena kopi murah. Kalau Prabowo jadi presiden kopi mahal, karet mahal. Rasionalitas orang kampung. Jadi bukan sentimen. Beda dengan orang kota. Ngapa nggak milih Jokowi? Jokowi ini anti komunis. Nah, itu kan hoax kan? Itu kan bohong. Lain lagi kalau di Lampung Selatan tanya, Pak D, kenapa milih Jokowi? Gara-gara Jokowi aku sugih, kata dia Pak. Dapat gusuran jalan tol. Subhanallah. Seumur-umur Pak Ustadz melarat aku. Uang tanahnya nggak bisa ditandur karet nggak tumbuh, kata dia. Sayuran nggak tumbuh, kena gusuran. Tiba-tiba dapat 18 miliar, bisa kawin lagi tuh Pak. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang awam lebih rasional gitu daripada orang-orang terpelajar. Kenapa? Pengaruh sentimen pribadi. Baik, saya masuk ke terorisme. Bahasa BNPT begini saya kutipkan. Terorisme tidak terkait dengan ajaran agama manapun. Setuju nggak kira-kira Pak? Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Tapi bahwasanya kelompok teroris itu mendompleng kelompok agama mayoritas, jawabannya iya. Selalu kelompok agama mayoritas. Coba kita lihat, identifikasi. Biar kita ini nggak baperan juga jadi orang Islam. Kadang kan baperan, ngapa sih selalu Islam yang dikait-kaitkan sama teroris? Baper amat pikir saya. Jangan baperan gitu, Papua, terorisnya OPM itu agamanya Kristen kan? Karena kelompok agama mayoritas di Papua orang Kristen, terorisnya beragama Kristen. Di India, terorisnya beragama Hindu. Bahkan kata beli-beli teman-teman saya itu, Ustadz, sekarang itu ada konflik antara Hindu Nusantara sama Hindu India. Nah, Hindu India ini cenderung radikal, cenderung kaku kan begitu, tidak menghargai kebudayaan. Dan di sana itu kemarin kejadian 25 Desember ya Pak, jamaat Kristen sedang ibadah Natal diserang oleh kelompok Hindu radikal teroris, dan gerejanya pun dihancurkan. Beragama Hindu terorisnya. Di Myanmar ada biksu yang sangat rasis, radikalis, teroris, pakai jubah biksu Pak, kemudian membantai umat Islam di Rohingya. Padahal di agama Buddha itu kan ngebunuh nyamuk aja nggak boleh, tapi di atas nama Buddha membantai, mengalirkan darah orang lain. Tuh, mendompleng kelompok agama mayoritas. Di New Zealand orang Islam sedang Jumatan, diberondong pakai senjata, terorisnya beragama Kristen, mendompleng kelompok agama mayoritas. Di Irak, Suriah, ISIS Islam, JI Islam, Al-Qaeda Islam, JAD Islam. Ini banyak banget ini ya. Subhanallah. Jadi agama Islam tak mengajarkan terorisme, tapi mereka mendompleng saja. Nah, muncul pertanyaan, adakah dalil yang memerintahkan kita memerangi terorisme? Nah, ini modal buat Pak Polisi biar berani nggak minder memberantas terorisme itu. Ada dua dalil saja yang hendak saya sampaikan hari ini. Satu, Nabi bersabda, saya khruju qaumun fi akhir zaman, akan keluar sekelompok orang di akhir zaman, al-ahdatsul asnan, usia mereka masih muda-muda. Tuh Pak, memang rekrutan mereka tuh orang muda. Yang saya lihat itu Pak, yang 120 orang itu rata-rata masih muda-muda semua. Terekrutnya lulus SMA, tapi terpaparnya sejak SMA dari rohis-rohis itu mereka. Usia mereka masih muda-muda. Sufahaul ahlam, tapi otak mereka rusak. Sudah dicuci otaknya. Otak mereka rusak.
yaquluna min qauli khairil bariyah, namun mereka kata Nabi menipu kalian dengan berkata mengatasnamakan perkataan khairul bariyah. Jadi kalau ngomong itu Quran sunnah, dia nipu kita. Mengapa kita tertipu? Karena kalau ngomong Quran hadis. La yujawizu imanahum hanajirahum, padahal iman mereka kata Nabi tidak pernah melintasi kerongkongan mereka. Iman mereka itu cuma di lisan saja. Mereka bicara Al-Quran, tapi cuma di mulut saja. Yamrukuna minad dini kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka akan keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Apa maksudnya? Hari ini dia sholat bersama kalian kata Nabi. Besok dia akan menghalalkan darah kalian semua. Makanya teroris pertama itu yang paling sukses namanya Zulkhuwaisirah dan Abdurrahman bin Muljam. Itu kalau sholat Pak, selalu di belakang imam. Imamnya Imam Ali. Imam Ali lagi ngimamin sholat, ditikam lehernya pakai badik beracun. Begitu Ibnu Muljam mau dieksekusi mati, orang nyuruh tobat dulu sebelum dihukum pancung. Apa kata dia? Lu ngapain gua tobat kalau bahasa kitanya? Saya nggak pernah bikin maksiat. Yang saya bunuh itu orang kafir, Ali itu kafir. Dan saya sukses membunuhnya pada bulan suci Ramadan. Na'udzubillah. Sampai mati nggak tobat dia. Itulah ideologi terorisme. Abdurrahman bin Muljam itu hafal Quran 30 juz. Saking rajinnya sujud, jidatnya sampai kapalan hitam jidatnya. Tapi kalau ada yang jidatnya hitam jangan dituduh teroris ya Pak ya. Nanti ada polisi jidatnya hitam. Saya lihat di Mabes Polri itu banyak perwira jidatnya hitam loh Pak. Tapi kan bukan teroris kan begitu. Jadi jangan sampai kita ini salah tanggapan. Oh Ustadz Parman nuduh yang jidatnya hitam teroris, tidak. Tapi Zulkhuwaisirah, Abdurrahman bin Muljam itu saking rajinnya sujud, hitam jidatnya Pak. Saking rajinnya sujud. Walaupun Nabi jidatnya nggak hitam ya. Tapi saya kasih pemahaman lah. Orang yang jidatnya hitam ada 5 macam. 1, karena rajin sujud. Bagus. 2, waktu sujud diurak-urak. Cepat hitamnya. Jajal ini adik-adik ini. Seminggu aja kalau sujud begini. Begitu pulang ke rumah kata papahnya, kok hitam jidatnya ini. Paling rajin tahajud dia nih. Padahal bukan tahajud. Sholat diurak-urak begitu. 3, jidat hitam itu kepentok tiang listrik. Jedut. Campur benjol juga. Yang 4, diketok bininya pakai wajan. Karena ketahuan kawin lagi tuh dia Pak. Celenting jidatnya. Yang 5, disedot pakai alat bekamnya hitam juga dong. Jadi jangan ketipu lah oleh penampilan itu. Katul lihyah. Abdurrahman bin Muljam itu janggutnya panjang sampai udel Pak. Jureng. Tapi jangan nuduh yang berjanggut teroris. Makanya saya sering himbau kalau berjanggut itu ikuti sunnah. Sekepalan saja. Bak lebah bergantung. Itu banyak betul bidadarinya itu. Jadi jangan yang acak-acakan gitu. Ini palanya pelontos, janggutnya panjang. Kata cewek kok kebalik ya. Rambutnya di sini bukan di sono. Kan kebalik namanya itu Pak. Kemudian yang berikutnya wa muqallitu tiyab. Pakai celana baju selalu cingkrang, menggantung setengah betis. Nah, jadi beda dengan seragam polisi, brimob ya Pak. Kan ada karet-karetnya itu ya. Tapi saya perlu ingatkan, cingkrang yang dilarang Nabi, isbal yang dilarang Nabi itu, Pak, isbal karena sombong. Itu yang dilarang Nabi. Karena zaman dahulu orang kaya, orang heb di Arab, heb kaya bangsawan, itu pakainya nyengser di tanah. Kalau orang sudah nyengser di tanah, oh bangsawan tuh, orang sugih tuh, pejabat tuh. Itu zaman dahulu. Nah Nabi nggak suka yang begitu. Nah kalau budak pakaiannya setengah betis. Kata Nabi, saya nggak suka memanjangkan pakaian di bawah mata kaki karena sombong. Nah sekarang model kesombongan bukan lagi dari pakaian yang di bawah mata kaki. Bukan, sombong sekarang motor gede, mobil mewah, sepeda yang lagi ngetren. Termasuk tadi Pak, Crazy Rich. Crazy Rich itu beli betap aja 3 miliar. Iya sih duit dia, tapi ya jangan dipamerkan kan gitu ya. Ada yang beli tas 5 miliar. Belinya 10 lagi Pak. Ya duit dia. Tapi ya jangan dipamerkan. Kalau kata Imam Ali apa? Jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar.
Jangan pamer kesehatan di dekat orang yang sedang sakit. Jangan pamer kemesraan di depan orang yang jomblo. Betul nggak kira-kira? Ini mesra banget dia jomblo. Waduh, jomblo ngenes namanya itu, Pak. Kita ini nggak boleh yang sedemikian rupa. Jadi model kesombongannya sudah berbeda. Balik lagi, hari ini dia sholat bersama kalian kata Nabi, besok dia akan membunuh kalian. Bukan cuma kalian kata Nabi, saudara non muslimnya pun akan dibunuh mereka. Makanya Nabi ngancam nih Pak, man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh nyawa saudara non muslimnya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Jangankan surga, baunya surga saja dia nggak akan dapat. Makanya saya bingung, dari mana lah teroris itu dapat dalil ngebom gereja ya? Dari mana coba? Satu pun nggak ada nasnya yang begitu. Ini manipulasi agama. Maka Nabi perintahkan, nah kata Nabi, kalau orang-orang ini nih sudah keluar kata Nabi, fa aina malaqitumuhum faqatuluhum, dimanapun kalian jumpai mereka, perangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi mereka pahalanya sangat besar bagi yang berani memeranginya pada hari kiamat nanti. Makanya mulia betul Pak tugas penegak hukum itu. Allah nanti tanya, kerjaan kamu apa? Polisi ya Allah. Dinasnya di mana? Densus ya Allah. Tugasnya apa? Perang sama teroris ya Allah. Dah masuk surga sono kata Allah. Allahumma amin. Nah adik-adik mau ke Densus gak kira-kira nanti? Iya dong, keren di Densus ya. Pakai topeng-topeng begitu tuh. Kalau saya lihat lagi operasi ya Pak ya. Karena saya ini rutin Pak ketemu Pak Martinus Hukom ya, program-program beginilah. Karena polisi ini butuh semangat, butuh modal kan untuk, karena begini, kita ini menjaga negara ini tugas Allah, tugas Rasulullah dan tugas negara. Nah orang mau memperapandangkan kan masa kita kalah roh sama mereka? Ustadz gimana nggak kalah roh? Teroris itu lebih soleh dari kami. Iya Pak, teroris itu lebih soleh dari kita. Polisi lagi ngejar, buser-buser tuh kalau lagi ngejar, sholat aja jamak, yang sholat, ada yang lewat juga sholatnya kan, iya kan Pak ya. Tapi kadang-kadang terorisnya Pak, itu baca Quran rajin, sholatnya rajin, ya jirat sampai kapalan tadi, jangan ketipu tapi, karena sudah ada hadisnya. Ini hadis Sahih Muslim ini. Yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku kata Nabi. Yaqra'unal Quran, mereka semua fasih-fasih membaca Al-Quran, tuh kan, fasih-fasih baca Quran. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisai, di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisai, salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisai, puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan minder kata Nabi, fa idza kharaju faqtuluhum, apabila mereka sudah keluar perangi mereka semua. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang berani memerangi mereka, sampai Nabi sebutkan sampai 20 kali. Baik, di segmen terakhir ini Pak, agar kita selamat dari eksklusivisme, selamat dari ekstremisme, selamat dari radikalisme terorisme, ada pilihan yang Nabi tawarkan sama kita. Ini sahih betul ini Pak. Bahkan dicantumkan dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian semua melihat banyak sekali perselisihan, banyak sekali kelompok-kelompok di tengah-tengah umatku kata Nabi, kelompok yang paling selamat itu fa'alaikum bisawadil a'zam, wajib bagi kalian ikutilah kelompok yang paling mayoritas. Jadi kalau anggota bingung ya Pak, karena bapak-bapak kan nggak sempat mondok lagi kan, nggak sempat langsung ke majelis taklim, bingung betul Ustaz, banyak betul aliran zaman sekarang ini. Nabi sudah perintahkan Pak, yang paling selamat ikuti yang paling mayoritas, jangan yang minoritas, jangan yang nyumput-nyumput, jangan yang sembunyi-sembunyi. Kelompok mayoritas itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam konteks Indonesiaan apa? NU Muhammadiyah. Makanya betul kalau kata Profesor Dr. Jenderal Tito Karnavian, selama masih ada NU dan Muhammadiyah, NKRI akan tetap terjaga. Betul nggak kira-kira Pak?
Tapi kalau NU Muhammadiyah bubar-bubar Pak, remek negara kita ini apa jadi Suriah Pak jadinya Indonesia ini. Maka polisi harus bermitra dengan NU, bermitra dengan Muhammadiyah. Jaga terus. Makanya pemerintah pusat itu nggak harus diminta, harus ada menteri dari NU, harus ada menteri dari Muhammadiyah. Karena NU dan Muhammadiyah ada sebelum negara ini dideklarasikan, diproklamasikan. Pendiri negara kita ini. Tidak mengecilkan yang lain ya Pak, termasuk yang lain juga yang setia NKRI kita jaga. Kayak kemarin 198 pesantren yang terafiliasi terorisme itu kan, jangan gegeran. Karena ngapa? Jumlah pesantren di negeri kita ini 28.800 Pak. Hanya 0,7% yang teroris itu, 99,3% setia NKRI semua. Dari semuanya itu Pak, 23.372 pesantren NU. Jadi 81% pesantren seantero Indonesia ini adalah pesantren NU. Jadi jangan khawatir masukkan anak ke pondok. Yang penting jelas pesantren NU. Jangan kayak Pak Brigjen Nur Wahid Pak. Sekarang Direktur Pencegahan BNPT cerita sama saya. Waktu dia masuk pondok, masuknya ngeruki kata dia. Subhanallah. Itu hampir Pak, dia tuh berangkat ke Yordania, itu hampir coba. Makanya beliau itu dipercaya di bagian pencegahan BNPT karena pengalaman jadi teroris soalnya. Udah pengalaman, kata beliau, hanya teroris dan orang yang pernah jadi teroris kata dia, yang paham betul cara berpikirnya teroris. Ada polisi yang nyeletuk, berarti Ustadz Parman ini mantan dong kata dia. Makanya kok paham banget. Pokoknya udah blusuk lah Pak. Oke, ini hadis pertama. Hadis yang kedua yang terakhir. Kalaupun bingung, Pak Ustadz saya nggak mau ke NU, nggak mau ke Muhammadiyah, nggak mau ke Jamaah Tabligh misalnya ya Pak, nggak mau ke LDI, jangan bingung. Nggak apa-apa kalau bapak-bapak nggak mau. Karena Nabi bersabda, ketika umatku sudah berfirqah-firqah kata Nabi, hanya ada satu firqatun najiyah. Hanya ada satu kelompok yang paling selamat. Apa itu? Wahyal jamaah. Yang selamat adalah al-jamaah. Apa al-jamaah? Yang setia kepada negara. Al-jamaah itu negara loh Pak. Karena Ibnu Taimiyah, al-jamaah adalah tempat berkumpulnya para pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah dan legal sebagai tempat berkumpulnya para pemimpin umat dalam rangka bersepakat hanya negara. Andai kata polisi bingung betul, saya nggak mau NU, nggak mau Muhammadiyah, nggak mau apa-apa. Yang penting pengen ngaji aja. Satu, setia negara. Kelompok yang paling selamat adalah kelompok yang paling setia dengan negaranya sendiri. Baik, demikian. Terakhir saya closing dengan anekdot, biar ada kenangan Pak, yang ringan-ringan. Ada tukang cukur. Lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur. Ini anekdot ini buat agar kita nggak pernah merasa paling benar. Jangan mengkafirkan orang, karena kafir balik ke kita nantinya. Lagi nyukur rambut, dia ngomong sama yang dicukur. Tepuk, Pak, mau tahu nggak apaan? Anak paling goblok di dunia. Lu mana anaknya? Tuh di luar, Bejo namanya. Ada personil namanya Bejo Pak? Oh nggak ada ya, kalau ada maaf ini kebetulan sama. Lo kok lo tahu Bejo anak paling goblok? Udah gua tes tiap hari, goblok masih, Bejo masih goblok juga. Emang kayak mana lo ngetesnya? Yuk kita tes lagi, hari ini belum dites. Panggil Jo sini. Ternyata anak kelas 5 SD Pak, jualan koran. Sama tukang cukur ditawarkan di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kiri uang 1.000. Pilih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Nyengir tukang cukur. Nah kan Pak, emang goblok Bejo ini. Ada yang 5.000, dia ngambil yang 1.000. Iya juga kata yang dicukur. Selesai cukur bayar, dia keluar ketemu Bejo lagi di luar. Muncul rasa penasaran. Jo sini dulu. Ada apa Om? Ini duit berapa? 5.000 Om. Nah yang ini Jo 1.000. Gede yang mana Jo? Ya gedean yang 5.000 lah Om, kata Bejo. Masa gedean yang 1.000? Nah itu lo tahu Jo, kata dia. Ngapa kamu tadi pilih yang 1.000, bukan yang 5.000 saja yang ditawarkan mamang tukang cukur? Ketawa Bejo. Oi Om, kalau itu mah, kalau gua pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites. Iya juga ya Pak. Mending saya dapat 1.000 yang penting tiap hari daripada dapat 5.000 tapi sekali. Allah.
Kata yang dicukur, Pak, oh yang goblok bukan bejo, kata dia. Yang goblok tukang cukur. Nah, ini anekdot-anekdot begini ini enak, Pak. Kadang emang masuk juga, yang masuk di akal kan begitu. Baik, demikian terima kasih Pak Komandan dan segenap pejabat utama Polres Lampung Utara dan segenap personil. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat, tetap semangat menjalankan tugas sehari-hari. Tugas saya ini Pak cuman berceramah, ngajar di majelis-majelis ya. Tugas penegakan hukum, tugas bapak-bapak semua.